Selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin berbagi apa yang menjadi analisa saya untuk minggu ini dan bagaimana kita bisa merespons terhadap data-data besar yang akan dirilis di dalam minggu ini. Nah, apa saja yang menjadi sorotan pasar? Nah, di dalam minggu ini kita akan melihat bagaimana data inflasi akan menjadi fokus. Fokus terhadap apa? Fokus terhadap semua produk, apakah itu di mata uang atau di komoditi emas. Jadi emas bisa bergejolak lebih besar lagi, rekan-rekan. Pada kesempatan ini kita bisa melihat ya. Nah, nanti pasar global ini akan menghadapi pekan yang penuh dengan laporan-laporan data ekonomi. Ini diperkirakan bisa mengguncang pergerakan US dollar. Apakah terhadap mata uang lainnya atau terhadap emas. Nah, investor ini sedang melihat ya, rilis indeks harga konsumen CPI Amerika. Sebenarnya ini laporan di bulan Agustus sebenarnya, tetapi dilaporkan di bulan September. Fokusnya ini pada 11 September 2025. Ini menjadi sorotan utamanya, rekan-rekan. Kemudian adalah ekspektasi pasar. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa inflasi tahunan dari CPI year of year ini kan diprediksi naik ke 2,9%, nah sebelumnya 2,7%. Nah, sementara jika inflasi bulanan CPI month of month diprediksikan 0,3 ya, sebelumnya 0,2% di bulan sebelumnya, rekan-rekan. Poinnya begini, inflasi ini menjadi penentu arah daripada Bank Sentral Amerika. Data inflasi ini jadi acuan bagi Bank Sentral Amerika untuk menentukan kebijakan suku bunga, rekan-rekan. Jadi ini penting sekali rekan-rekan. Jika angka aktualnya dirilis lebih tinggi dari perkiraan, pasar ini akan menilai contohnya Bank Sentral Amerika atau yang kita kenal dengan The Fed. Nah, apakah dia akan terus menahan suku bunganya mungkin lebih lama atau lebih tinggi, atau dia akan membuat satu kebijakan baru. Nah, yang pasti ini akan mendorong pergerakan harga emas. Apa poin yang perlu kita perhatikan? Jika inflasi lebih rendah dari ekspektasi, ada peluang pemangkasan suku bunga. Tetapi ya perlu dilihat juga US dollar bisa melemah. Artinya ini peluang untuk emas. Selanjutnya, kita bisa melihat untuk data pendukung lainnya. Nah, itu di PPI, Producer Price Index, itu pada hari Rabu 10 September. Nah, ini diprediksi tumbuh 0,3%, rekan-rekan. Jadi cukup signifikan ya. Jadi diproyeksi tumbuhnya itu 0,3, turun dari 0,9 maksud saya dari data sebelumnya. Nah, jika memang itu terjadi, maka pelemahan terhadap harga produsen. Nah, pasar juga akan menilai inflasi, ya, artinya inflasi konsumennya meredah. Nah, untuk initial jobless claim pada 11 September ini, kita bisa melihat bahwa cukup diprediksi di 237. Nah, lebih tinggi dari sebelumnya di 234.000. Jadi, pasar tenaga kerja yang solid ini bisa memperkuat US dollar, rekan-rekan. Nah, contohnya di ECB, nah ini sebenarnya sih tetap ya, nah diprediksi akan tetap dianya di 2,15%, dan juga untuk GDP Inggris di 12 September, nah ini diproyeksikan naik 0,4%, jadi sebelumnya di 0,0. Nah ini juga, tapi ini lebih berpengaruh kepada mata uang Inggris sebenarnya. Apa yang perlu kita waspadai, potensi dan dampaknya untuk US dollar jika sentimennya dominan dari hasil CPI. Nah, ini inflasi di atas perkiraan, ini bisa membuat US dollar menguat. Tapi jika inflasi di bawah ekspektasi, US dollar bisa melemah, rekan-rekan. Hati-hati untuk hal itu. Dan di mana untuk emasnya, jika
Nah, ini cenderung berlawanan sebenarnya dengan untuk US dollar, artinya inflasi tinggi ini bisa bikin emas melemah. Tapi jika inflasinya rendah, nah hati-hati. Bagi yang berposisi seller akan mendorong harga emasnya bisa lebih tinggi. Kalau kita membuat kesimpulan bahwa secara keseluruhan di dalam pekan ini, nah ini menguji kita rekan-rekan. Ujian kenapa? Karena segala sesuatu bisa secara spontan berubah dengan spontan dengan rilis data daripada CPI, karena CPI ini yang menjadi kunci penentu sentimen pasar. Apakah Bank Sentral Amerika akan mempertahankan sikapnya, ya pengetatan atau justru akan membuat satu kebijakan baru atau pelonggaran di dalam tahun ini. Sebagai traders atau sebagai investor, kita rekan-rekan perlu untuk berhati-hati, ya, perlu untuk berhati-hati. Nah, itu rekan-rekan harus melihat dengan seksama. Jadi kuncinya itu minggu ini akan menjadi minggu yang penuh dengan pergerakan-pergerakan volatilitas tinggi, karena hari ini pun kalau kita memperhatikan rekan-rekan cukup besar pergerakannya, ya, yang dia mengalami break high kembali untuk komoditi emas, ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa tetap follow untuk akun-akun saya, ya. Jadi kita akan saling sharing-sharing informasi, dan juga jika agak kesulitan untuk mendapatkan support resisten dan signal untuk buy atau sell, tinggal follow master signal yang sudah kita bagikan secara gratis. Semoga bermanfaat rekan-rekan. Saya Maruli Tuasinambela. Happy trading dan cuan selalu.